Waalaikumsalam. Mari Ibu, silakan masuk. Kasih. Silakan duduk Ibu. Ya. Saya tutup pintunya dulu ya Bu. Oke. Perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Elvina Rifkayudi. Iya. Dengan Ibu siapa? Bu Ewin. Ibu Ewin, bagaimana Ibu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Bidan, saya habis jatuh dari kamar mandi, jadi merasa cemas. Bagaimana Bu Bidan? Oh, baik Bu, saya periksa dulu ya Bu ya. Sudah saya periksa Ibu, Ibu dalam kondisi sehat. Iya. Bayinya juga dalam kondisi sehat. Namun sekarang di sini Ibu merasa cemas ya Bu ya. Iya. Jadi di sini saya akan memberikan konseling tentang trauma kehamilan. Iya. Nah, di sini saya menggunakan alat bantu berupa leaflet ya Bu ya. Iya. Ibu bisa melihat dari sini. Sambil saya jelaskan, Ibu bisa melihat dari sini ya Bu ya. Iya. Nah, trauma kehamilan Bu. Nah, trauma pada kehamilan itu ada macam-macam ya Bu ya. Iya. Ada yang namanya trauma fisik, ada yang namanya trauma psikis ya. Trauma fisik itu apa aja penggolongannya? Ada yang trauma minor ringan dan ada juga trauma mayor sedang sampai berat ya Bu ya. Kalau trauma minor itu seperti apa? Trauma yang ringan yang terjadi pada kehamilan. Biasanya disebabkan oleh apa? Kalau trauma minor, trauma fisik yang diklasifikasikan trauma minor itu karena jatuh, pukulan langsung ke perut, dan kecelakaan kendaraan bermotor. Kalau trauma mayor itu lebih sering menyebabkan kritis pada kehamilan. Nah, dampaknya dapat berupa patah pada tulang rusuk, patah tulang panggul. Untuk secara fisik, Ibu tergolong ke trauma minor ya Bu ya, yang ringan ya Bu ya, jatuh di kamar mandi dan tidak menyebabkan patah tulang ya Bu ya. Nah, yang kedua yaitu trauma psikis Bu. Trauma psikis itu sangat mungkin terjadi dialami pada masa awal kehamilan ya Bu, karena masa awal kehamilan merupakan masa yang sangat rentan terjadinya tingkat kesetresan yang tinggi ya Bu ya. Merasa belum siap, kadang merasa belum ingin hamil dan lain sebagainya ya Bu ya. Nah, faktor yang mempengaruhi yaitu perubahan hormonal Bu, perubahan fisik ibu hamil yang butuh penyesuaian diri, mual muntah, rasa nggak enak, nggak nyaman, gitu ya Bu ya. Adapun trauma psikis tersebut adalah berupa kecemasan, kegusaran, dan perasaan panik yang berlebihan. Nah, itu trauma psikisnya. Nah, penyebab dari trauma kehamilan ini apa saja? Kalau dari penyebab dari trauma fisik itu biasanya karena adanya benturan keras. Misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga. Iya, betul. Terus kecelakaan kendaraan bermotor. Terus jatuh, luka tembak ataupun luka tusuk ya Bu ya. Nah, yang kedua, faktor trauma fisik yang kedua yaitu karena zat-zat kimia. Misalnya konsumsi obat-obatan terlarang atau terkena atau tersiram air yang keras ya Bu. Nah, penyebab dari trauma psikis apa? Bisa faktor usia kehamilan yang resikonya tinggi, bisa karena pola hidup yang tidak sehat, sosial budaya yang kurang mendukung, ataupun faktor ekonomi yang kurang memenuhi, jadi membuat trauma psikis ya Bu ya. Nah, tanda dan gejala trauma kehamilan itu seperti apa? Kalau trauma kehamilan dari segi fisik itu tandanya adanya memar ataupun luka ataupun laserasi atau ada bengkak ya Bu ya di badan, terjadi perdarahan atau pecah ketuban atau terjadinya kontraksi sebelum waktunya. Bisa saja terjadi shock ataupun patah tulang ya Bu. Nah, kalau dari trauma psikis itu gejalanya seperti apa? Tanda dan gejalanya ada cemas, terjadinya takut, cemas, panik berlebihan. Kecemasan baru terlihat bila mengungkapkannya gejala klinik yang tidak spesifik seperti tremor. Tremor itu gemeter, terus berdebar-debar, kaku otot, gelisah, mudah lelah,
dan insomnia atau tidak bisa gangguan tidur, dia tidak bisa tidur. Nah, timbulnya gejala-gejala somatik seperti sesak nafas, rasa dingin di telapak tangan, berkeringat, pusing, rasa terganjal pada leher. Nah, yang kedua, reaksi yang kedua selain cemas yaitu reaksi panik, ditandai dengan rasa takut dan gelisah tanpa sebab dan jelas. Biasanya mengeluh sesak napas, telinga berdengung, jantung berdebar, mata kabur ya Bu. Lalu untuk pemeriksaan fisik yang menunjukkan gelisah dan ketakutan, muka pucat dan pernapasan pendek. Lalu takikardi itu denyutnya cepet nggih. Terus reaksi hipersensitif, ibu hamil menjadi lebih peka perasaannya seperti mudah tersinggung ya Bu ya. Terus mudah terpancing emosi marah dan menangis. Kadangkala ibu lebih memilih menyendiri. Nah, itu tadi ya Bu ya. Nah, sekarang pencegahan trauma kehamilan ini bisa dicegah. Pencegahannya bagaimana? Kalau pencegahan trauma fisik, kita bisa melakukan dengan periksa kehamilannya secara teratur guna memantau perkembangan janin. Yang kedua, waspada pada kegiatan sehari-hari untuk menghindari cedera. Lebih berhati-hati, jangan angkat junjung yang berat, kamar mandi pelan-pelan, Ibu. Mengurangi aktivitas dan kerja berat terutama pada usia kehamilan muda. Jadi aktivitas dan kerja beratnya dikurangi ya Bu. Nah, untuk pencegahan trauma secara psikis itu caranya seperti apa? Carilah informasi seputar kehamilan Bu, mengenai perubahan yang terjadi dalam diri ibu, dan hal-hal yang perlu dihindari agar janin tumbuh sehat ya Bu ya. Lalu bicarakanlah perubahan selama kehamilan dengan pasangan ya Bu ya. Lalu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk menunjang perkembangan janin. Nah, itu pencegahannya gitu. Nah, sampai di sini apakah Ibu mengerti? Mengerti, paham sekarang. Oke. Apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak ada ya. Kecemasan Baik. mulai berkurang. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu Sama-sama atas waktunya. Semoga kehamilannya lancar ya Bu ya. Amin. Dan tidak ada masalah, baik-baik saja ya Bu ya. Makasih ya, cemas ya. Makasih Bu.